Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Maret 2026 ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik langsung saja kita mulai Virgo. Ini dia. Nah, ada energi dari Four of Cups di sana ya. Berikut ada energi dari kemudian ya. Kemudian ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Wow, iya. Nah, jadi dari Two of Cup berikut hadir energi dari Page of Pentacles. Ini tuh sudah mengindikasikan kuat ya bahwa seseorang ini tuh sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Masuk lagi Queen of Wands di sini memperkuat pembacaan bahwa seseorang ini tuh ya menginginkan untuk bersama dengan kamu karena dia cinta, dia sayang sama kamu. Memang tentu dalam sebuah hubungan, terutama jika kalian ini tuh masih dalam kondisi PDKT ataupun hubungan pacaran ya, terutama apabila ini tuh di awal-awal sebuah relationship ya, di awal-awal relationshipnya pacaran gitu ya, memang kadang-kadang masih ada di situ tuh keraguan-raguan ya, masih ada di situ tuh keraguan-raguan, terutama di sebelum tanggal 7 bulan Maret ya. Keraguan apakah memang cinta dan sayang ini tuh harus diusahakan agar kamu sebagai orang yang dicintai dan disayangi itu tuh paham, mengerti bagaimana perasaannya si dia gitu ya. Ada ragu-ragu di situ, di sana ya. Karena ya kalau misalnya cewek ini tuh memang lebih banyak ya rasa ketakutan cewek untuk memulai sebuah hubungan gitu ya. Nah, walaupun Mari bukan katakan bahwa laki-laki main hajar-hajar aja dalam memulai sebuah relationship ya. Tapi kalau cewek itu tuh dia lebih ada kengerian ya. Agaknya 1 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki gitu. Karena perempuan ini tuh tahu dia urusan asmara ini tuh adalah urusan hati gitu ya. Untuk menyembuhkan hati sulit gitu lah. Kalau untuk terluka tersayat katakan jari misalnya, itu tuh masih lebih gampang untuk diobati. Namun kalau untuk ceritanya hati, wah ini tuh agaknya berat gitu ya. Nah makanya kalau aku ekspresikan, apakah Virgonya akan membalas gitu ya. Apakah jika aku mengungkapkan di sini, apakah ini perasaan ini akan diterima oleh Virgo? Gitu loh, ya. Atau kalau dalam sebuah hubungan ya yang sudah jelas dia statusnya kalian itu tuh lagi pacaran. Gitu ya. Nah, kalau yang lagi pacaran ini tuh tentu di sana tuh ada pemikiran yang seperti ini kurang lebihnya. Apakah cintaku ini tuh lebih besar dibandingkan dengan cinta pasangan priaku ini? Nanti aku malu nih kalau akunya tuh lebih besar perasaan cintaku gitu ya. Nah jadi di sana maju mundur untuk menampakkannya kepada kamu gitu ya. Namun ini kan ceritanya kata Mari keraguan-raguan ini tuh sebelum tanggal 7 ya. Bisa saja itu tuh pemikiran yang lebih intens datangnya misalnya di tanggal-tanggal 1 kemarin gitu ya, di tanggal-tanggal akhir-akhir bulan Februari misalnya gitu ya. Nah, tapi kan di situ tuh kan ada dia perjalanannya dengan kamu kan. Ada komunikasi, ada interaksi dengan kamu. Jadi di situ tuh ada dapat kesimpulan bagi si pasangannya kamu. Oh, aman kok ternyata. Oh, aman. Gitu loh, ya. Jadi misalnya dia melihat kamunya itu tuh menunjukkan bahwa kamu perhatian sama dia gitu ya. Kamu memperlakukan dia tuh dengan lembut gitu ya. Kamu memperlakukan dia itu tuh dengan baik lah katakan di situ ya. Kamu kayaknya welcome menurut
menurut si dianya gitu ya. Buktinya ada upayanya kamu untuk kayak mencoba menghubungi dia gitu ya. Kamu ada di situ tuh welcome ketika dia mencoba untuk menarik perhatiannya kamu. Nah, di sana ya. Jadi kayak oh bisa nih, boleh nih gitu dianya ya. Nah, jadi untuk di rentang tanggal 7 hingga 14, kamu siap-siap nih. Ya, kamu siap-siap. Kamu akan dienakan nih sama si orang ini. Kamu akan dibikin enak sama dia gitu ya. Kamu akan diromantisin. Baru di situ tuh tumpah ya. Tumpah di situ tuh perasaan cinta dan perasaan sayangnya dia ke kamu. Memang tidak heran jika dia di situ tuh ragu-ragu ke kamu gitu kan. Karena jelas banget di sini energinya kamu. Energinya kamu untuk sementara waktu ini mari lihat masih lebih kayak cenderung datang dan pergi ya. Dan bisa-bisa ya memang di situ tuh pun belum ada percakapan tentang apa sih kalian gitu ya. Apakah ini tuh hanya sebatas teman dekat kah? Ataukah kemudian di situ tuh kalian ini tuh memang beneran pacaran kah gitu ya. Nampaknya kamu belum memberikan keputusan pasti kepada dia ya akan judul dari hubungan kalian ini. Nah di situ ya. Apalagi kan tadi mainnya kamu itu tuh mari lihat ada beberapa di antara kaum Virgo timbul tenggelam mainnya kamu. Ya, datang dan pergi. Energinya kamu kepada si dia. Gitu loh, ya. Kadang-kadang memang membingungkan di sini sikap dari kamunya ya. Di situ. Masih sangat membingungkan di sana. Jadi kamu kayak yang belum jejak gitu ya. Kamu yang belum mantap, kamu yang belum yakin dengan si seseorang ini untuk terikat dalam sebuah komitmen. Karena sampai pun di tanggal 14, malah masalah komitmen, masalah yang masih cukup ribet ya, cukup ribet bagi kamunya. Gitu loh. Ada pemikiran-pemikirannya kamu gitu ya tentang untuk terikat komitmen kepada dia. Gitu loh, ya. Jadi ya ternyata di sini tuh pun kamu kalau dilihat dari energi pribadinya kamu melalui kartu tarot ini, kamu juga belum siap, mari lihat. Kamu juga belum siap ini dengan si seseorang ini. Ya, ingat ya, belum siapnya dalam artian komitmen di sana. Kalau hanya sebatas kayak ngejalanin aja dulu, lempengin aja dulu, ya kamu pasti gas gitu ya. Namun kamu kan tahu nih konsekuensi moral dari kedekatan dengan seseorang itu tuh adalah kejelasan tentang status. Kan gitu ya. Dan mari lihat lagi-lagi harus mari sampaikan memberikan kejelasan status kepada dia. Belum mau kamu. Ya paling jauhnya kalau mari lihat untuk di saat ini ya hingga tanggal 14 ya hanya teman dekat aja model kamunya ke si dianya gitu ya. Dia bisa aja diikat oleh kamu, tapi kamunya sendiri belum mau untuk terikat kepada si dianya. Gitu loh. Ya. Jadi nampaknya kalaupun dikatakan bahwa apakah mungkin kamunya di situ tuh sedang mempermainkan dia, bisa nih, bisa untuk beberapa ya. Mari tidak menuduh semuanya ya. Tapi hanya beberapa. Gitu. Ya, mempermainkan ini tuh pun kalau diulik-ulik lebih jauh lagi, ya karena memang belum siap membangun relationship kan gitu ya. Kalau menjalani mah ya udahlah jalani, gimana sih kalau jalan gitu ya. Nggak ada masalah di sana. Tapi begitu dia berbicara tentang komitmen, berarti ada di situ ya tanggung jawab moralnya ya, tanggung jawab secara emosionalnya, tanggung jawab secara finansialnya misalnya, itu juga kan. Dan ini yang kamu tuh belum siap. Kalau mari lihat belum siap. Misalnya, kalau untuk sebatas kayak ya happy ya, pura-puranya pacaran gitu ya, gas. Kalau kamu mari nampak kan Virgo kan gas aja gitu. Tapi ingat ini bacaan bisa bolak-balik loh ya. Yang mari baca energinya Virgo dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin itu adalah energi dari pasangan Virgo ya. Secara ini kan pembacaan umum gitu ya. Jadi bisa aja bolak-balik. Silakan monggo dibolak-balik sendiri. Tapi apabila tidak bisa dibolak-balik, maka
silakan ditinggalkan videonya, berarti ini tuh energi Virgo yang lain, mumpung masih 9 menit gitu loh ya. Nah di sana. Tapi izinkan mari ngebaca sesuai dengan apa adanya tebaran kartu tarotnya ya, supaya tidak membingungkan dari pembacaan mari tadi di awal. Nah seperti itu kalau mari lihat ya. Ya mungkin kamu juga kayak ada rasa gentarnya juga ya. Misalnya ya kamu cukup tahu tentang bagaimana latar belakang dari si seseorang ini. Entahlah kamu mempertimbangkan, wah dia tuh kan playgirl misalnya. Dia tuh kan playboy misalnya. Gitu ya. Nah, jadi tentu kamu juga menghitung dari dirinya kamu sendiri. Gitu kan? Apakah kemudian nanti kamu akan dikacangin doang sama si dianya. Gitu ya kan? Apakah kemudian kamu itu tuh hanya menjemput patah hati dengan si dianya, kan bisa-bisa aja gitu. Nah, jadi energinya itulah, energi kesiapan, kemantapan dari kamunya, mari lihat di sini tuh belum. Nah, di sana ya. Dan tapi kalau kamu ngasih dia kesempatan, misalnya kamu itu tuh dalam ketakutan gitu ya. Kamu dalam ketakutan tentang nasibnya kamu jika kamu memberikan komitmen kepada dia. Apakah nasibnya kamu ini tuh akan menjadi nasib malang? Gitu ya. Nah, pembuktian jawabannya itu tuh bisa nanti kamu akan lihat di rentang 7 hingga 14. Gitu ya. Karena bagaimana dia akan memperlakukan kamu dalam sebuah relationship jangka panjang, kamu akan mulai bisa melihat di rentang 7 hingga 14. Jadi ini tuh momen-momen penting sebenarnya ya. Kalau misalnya kamu juga ada walaupun sedikit gitu ya, ada sedikit keinginan untuk bersama dengan dia ya, maka kamu lihat aja sampai sejauh mana sih sesungguhnya berartinya kamu bagi dia gitu ya, seberapa dalam sesungguhnya cintanya dia sama kamu, setulus apa sih dia sama kamu. Nanti kamu akan lihat, hanya kamu di situ tuh jeli ya, kamu cukup jeli saja dan kamu harus netral gitu loh. Jangan nanti misalnya ketika dia melakukan sesuatu kamu kayak alah modus saja pun. Alah tipu-tipu dianya. Jangan cepet-cepet, jangan buru-buru. Gitu. Karena ketulusannya dia padamu akan nampak di situ. Ya, akan nampak di situ. Tuh loh. Jadi dengarkan omongannya dia. Ya baik-baik gitu loh ya. Lihat, buka mata itu ya, celikkan matanya kamu untuk menyaksikan bagaimana tingkah lakunya dia ke kamu. Gitu, ya. Nah, karena kalau dilihat dari kartu tarotnya ini seperti tadi barusan Mari sampaikan, cinta sama kamu dianya, sayang sama kamu. Gitu. Siapkah dia menjalani dan membangun relationship dengan kamu? Siap. Kalau Mari lihat di sini tuh siap. Gitu ya. Dan tentu lebih siapnya lagi ya ketika hubungan dia kan dijalani gitu ya, dijalani dengan konsisten gitu. Jadi kamu jangan dulu main lari-larian lagi gitu lah ya. Jangan dulu dengan segala macam pemikiran-pemikiran yang kamu atau bahkan pemikiran yang atau perasaan yang horor-horor gitu ya. Ntar dulu, jangan dulu. Gitu loh. Kasih dia kesempatan, kasih dirimu kesempatan juga gitu. Untuk mempertimbangkan dengan baik relationship ini dengan si dia. Nah, di sana. Mungkin kamu ada berangkat dari kayak pengalaman kemarin harinya kamu itu tuh dengan dia ya. Nah, tapi boleh-boleh kalau kamu menilai pengalamannya kamu dengan dia itu tuh pengalaman yang gak asik, pengalaman yang gak enak, coba lagi dah dikonfirmasi. Apakah itu hanya kayak kebetulan saja? Ya, hanya di masa itu saja kejadian itu tuh kamu alami. Padahal sesungguhnya dia itu tuh bukan yang demikian. Gitu ya. Atau kamu bisa melihat nanti itu tuh ada perubahan dari si dianya ke kamu. Contoh misalnya begini, dulu dia katakan sama kamu, ya udahlah kita casual aja relationshipnya. Tapi itu tuh bisa, malah dia berubah. Yang tadinya dia hanya inginkan casual dengan kamu. Nah, tapi di sini dia tetap bisa jadi yang kayak udah nggak usah casual lah, bener-bener aja lah. Bener-bener ini dijalani, dibangun gitu. Karena kalau menurut Mari, kalau hubungan mah dijalanin, tapi yang lebih mantap jos sekalinya itu tuh dibangun. Nah, kalau dulu dia hanya sebatas
siap menjalani, sekarang mari lihat dia sudah mau terbuka untuk membangun relationship. Jadi membangun relationship itu tuh tentu ya lebih mengusahakan, lebih mengoptimalkan ya sisi-sisi positif. Gitulah. Ya. Jadi kayak lebih terkonsentrasi dianya, lebih fokus dianya. Gitu. Nah, jadi nampak di situ tuh nanti lebih besar rasa maunya dia ke kamu. Tapi ini tuh bukan hanya mau-mau doang loh ya. Tadi kata Mari, mau untuk menjalani dan mencoba membangun. Gitu. Jadi coba dulu kamu agak singkirkan dulu ya sebentar ya, barang sebentar kamu singkirkan dulu setidaknya mulai dari tanggal 7 hingga tanggal 14. Apa sih penilaian-penilaiannya kamu kemarin ke dia terutama dalam hal-hal yang negatif? Kamu saksikan saja dulu ini orang baru, ini energi baru. Si dianya itu tuh ke kamu. Dan energi baru ini tuh potensial banget untuk kamu pertimbangkan. Ya, untuk kamu pertimbangkan, kamu jalani. Kamu terima, kamu sambut. Gitu loh, daripada kamu tolak. Kalau energi dia nggak bagus, mungkin kalian yang sudah lama ya ngikutin Mari akan bilang itu tuh nggak bagus. Gitu. Nah, tapi tentu ya, yang lebih jelasnya nggak apa-apa jika kalian melakukan personal reading entah kepada siapapun itu, ya nggak mesti juga kemari. Kepada siapapun tarot reader yang kalian rasa punya koneksi, punya connecting ya, connect dia ke jiwanya kamu gitu ya. Nah, silakan hubungi supaya lebih mantap jauh sekali yakin kamunya kan. Nah, seperti itu. Jadi bukan kayak energi umum rame-rame kayak gini gitu ya. Jadi lebih jelas dia. Nah, untuk membantu kamu mempertimbangkan kayak gimana sih langkahnya kamu ke seseorang ini. Kalau bagi kalian tentu saja yang kayak ada sedikit rasa ingin bersama dengan dia gitu. Tapi ya kalau misalnya seperti kata Mari tadi, kamu ya memang hanya mau sebatas menjalani doang ya, masih sebatas asik-asik saja. Ya itu mah monggo terserah. Gitu. Ya. Kalau kamu mau mempermainkan dia pun, kalau Mari lihat ada itu celahnya. Ya, terutama celahnya itu tuh akan terbuka lebar mulai dari tanggal 7 bulan Maret ini. Sekiranya kamu ini tuh mau jadi nakal gitu ya Virgo, maka kesempatan kamu untuk ngerjain dia menjadi playboy, menjadi playgirl ya, menjadi mafia cinta kamu. Nah, tanggal 7 bulan Maret itu adalah kesempatan baik untuk kamu ya. Mulai dari tanggal 7 sampai nggak tahu sampai tanggal berapa gitu ya. Nggak tahu lah, nggak mesti sampai tanggal 14 aja ya. Bisa lewat gitu. Nah, di sana ya, karena memang orang ini tuh sudah terbuka untuk menerima kamu. Lah buktinya dia mengizinkan dirinya dia jatuh cinta ke kamu. Dia mengizinkan dirinya tuh sayang sama kamu. Dia mengizinkan dirinya untuk mencoba ya bersama dengan kamu. Gitu ya. Jadi nanti versi-versi terbaiknya dia sampai mana tolak ukur terbaiknya dia dalam sebuah relationship akan bisa kamu saksikan di rentang 7 hingga 14. Gitu. Setidaknya setengah dari effort terbaiknya dia sebagai pasangan yang baik ya. Itu kamu akan lihat minimal setengahnya di situ ya. Kamu akan lihat di rentang 7 hingga 14. Jadi bisa kan di situ tuh kan kamu lihat, oh ya ya, kayaknya cukup nih kalau untuk jadi pacar misalnya. Seperti itu ya. Apa-apa. Aman banget sih kalau Mari nampak ya. Aman banget kalau kamu mau coba untuk sungguh-sungguh, kamu mau coba untuk serius ya dengan si seseorang ini. Nah, seperti itu. Sama aja ya untuk pembacaan kepada yang sudah lama nih relationship-nya dalam urusan pacaran kah, sudah dalam urusan pernikahan kah gitu ya. Nggak tahu-taunya dalam pernikahan bisa nih, dianya kok rasa-rasanya itu kayak membuncah lagi nih. Perasaan cintanya dia sama kamu, menyala lagi nih perasaan sayangnya dia sama kamu. Gitu ya. Kamu akan lihat tuh nanti pasanganmu ini, suamimu ini, istrimu ini, pacarmu ini kok jadi lebih romantis sama kamu gitu loh ya. Kok lebih caper, bisa di sana gitu ya. Kok pengennya itu ngedusel aja sama kamu gitu ya. Maunya itu tuh kemana-mana nempel kalian kayak perangko gitu nanti. Menyala lagi apinya di sini kalau Mari lihat ya. Ini terutama bagi kalian yang sudah lama bersama ya dalam rumah tangga kan. Biasa itu tuh dalam rumah tangga itu tuh mau dia tuh anyep gitu relationship. Nanti anyep-anyepnya itu tuh nggak ada lagi di sini, akan ada rasanya
tentu rasanya yang kalau Mari lihat dari tawaran si pasanganmu adalah rasa yang manis gitu. Jadi kamu di situ tuh akan bisa dapat tahu ya, oh ternyata orang ini tuh jatuh cinta lagi sama aku. Oh ternyata rasa sayangnya dia tuh sama aku masih ada. Oh ternyata keinginannya dia dengan aku itu tuh ada gitu. Oh ternyata dia masih mau nih ngebahagiain aku gitu. Oh ternyata aku masih dilihat sama pasangannya aku gitu ya. Oh ada itikadnya dia ya untuk mesra-mesraan lagi sama aku, baik-baikan lagi sama aku. Nah nanti kamu akan lihat seperti itu ya, sikap dari si dianya gitu. Dan monggo silahkan ya direspon dengan baik-baik ya, dengan harapan bahwa ketika dia terbuka untuk mengekspresikan cintanya dia ke kamu, hubungan kalian itu tuh akan lebih membaik untuk kedepannya. Nah seperti itu ya. Apalagi kalau udah rumah tangga kan, toh akan menghabiskan hidup bersama kan gitu ya. Nah alangkah lebih baiknya jika kebahagiaan itu, ya kegembiraan itu, rasa damai itu, rasa senang itu, rasa tenang itu tuh didapatkan ataupun dihadirkan dalam pernikahan ini. Ketimbang dicari-cari di luar-luar sana gitu loh ya. Diuber-uber gitu di luar sana ya, diusahakan dengan laki-laki lain ataupun perempuan lain. Alah nggak usah lah, toh sudah ada ini suami kok di rumah, udah ada istri kok di rumah, udah ada pacar kok di sana kan gitu ya. Ya udah dengan itu aja. Nah di sana ya, jadi untuk lebih ngebagusin katakan gitu ya, untuk lebih ngebagusin relationship ini akan ada upaya dari si pasangannya kamu gitu ya. Atau bagi kalian yang ternyata tak ada masalah dalam rumah tangga, tak ada masalah dalam urusan pacaran, nanti kamu akan dapat ekstra gitu loh, dapat ekstra perlakuan baik, treatment yang manis ya dari si pasangannya kamu ini gitu. Oke? Baiklah, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut Scorpio, ada Gemini, Sagittarius, kemudian Aquarius di situ ya. Hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, ada Sagittarius, Leo, Aries. Berikut energi dari Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.